Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Param Pratama. Saya akan mengimplementasikan hasil penelitian kami yang bertema perhitungan penjualan mie pada toko kelontong Ocho Mandiri dengan metode Fazzi Sukamoto, Fazzi Sugeno, dan Fazzi Madani. Latar belakang masalah dari topik kami ini ialah dalam konteks perdagangan retail. Toko kelontong memiliki peran dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat lokal. Toko kelontong Ocho Mandiri sebagai salah satu pelaku di industri ini sering menghadapi tantangan dalam mengelola dan mengoptimalkan perhitungan penjualan, terutama pada produk mie yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor musim dan promosi. Penerapan metode Fazzi seperti Fazzi Sukamoto, Fazzi Sugeno, dan Fazzi Mamdani menjadi semakin relevan dalam menghadapi dinamika pasar yang kompleks. Metode Fazzi memiliki kemampuan untuk mengatasi ketidakpastian dan mengambil keputusan berbasis aturan linguistik, dan menjadikan alat yang potensial untuk meningkatkan akurasi perhitungan penjualan pada toko kelontong. Dengan mengali lebih dalam perbandingan antara metode-metode Fazzi yang berbeda ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi toko kelontong Ocho Mandiri dalam mengoptimalkan perhitungan penjualan mereka. Pemilihan metode yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan toko kelontong diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan daya saing di pasar yang dinamis ini. Tujuan penelitian ini ialah berapa kemasan mie instan yang harus dibeli pada bulan depan jika jumlah penjualan sebanyak 420 kemasan dan stok masih 360 kemasan. Manfaat penelitian ini ialah penelitian ini dapat membantu pemilik toko kelontong Ocho Mandiri untuk mengoptimalkan perhitungan penjualan produk mie. Metode Fazzi Sukamoto, Fazzi Sugeno, dan Fazzi Mamdani dapat memberikan alternatif yang lebih akurat dan efisien dalam meramal atau menghitung penjualan. Baiklah, bab 2 akan dilanjutkan oleh Zikri Hadian. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Farhan. Pada bab 2 sini terdapat pada PPT ini adalah dataset penjualan pada toko kelontong Ocho. Selanjutnya adalah metode Fazzi. Metode Fazzi itu ada 3 variabel yang dimodelkan. Seperti yang pertama itu adalah variabel naik turun. Di sini kami terdapat di variabel turun 420 sama dengan 750 dikurang 420 per 420 sama dengan 0,78, dan naik 420 dikurang 330 per 420 sama dengan 0,21. Selanjutnya adalah himpunan Fuji sedikit dan banyak. Sedikitnya itu ada 240 dan 600. Di sini kami dapat nilai keanggotaan 360, yaitu 600 kurang 360 per 360 sama dengan 0,6, dan himpunan banyak 360 dikurang 240 sama per 360 sama dengan 0,3. Selanjutnya adalah variabel himpunan Fuji, itu kurang dan tambah karena tidak ada nilai buku apanya, maka dilanjutkan pada metode Fuzzi Sukamoto. Metode Fuzzi Sukamoto itu ada 4 ketentuan. Yang pertama itu adalah if permintaan turun dan persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Yang kedua itu adalah if permintaan turun dan persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. Yang ketiga itu adalah if permintaan naik dan persediaan banyak dan produksi barang bertambah. Yang keempat itu adalah if permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi barang bertambah. Berapa jumlah kemasan mie instan yang harus dibeli pada bulan depan jika penjualan sebanyak 420 dan stok masih 360? Sekarang kita cari predikatnya dan nilai Z-nya pada setiap aturan. Di R1 situ adalah predikat turunnya dan predikat banyak. Di sini min 420 itu sama dengan 0,3 dan
min 360 itu sama dengan 0,78. Di sini kan diketahui adalah min itu adalah nilai terendah, terdapatlah nilai terendah sama dengan 0,3. Selanjutnya adalah himpun untuk menentukan nilai Z-nya dengan cara 720 dikurang Z per 420 sama dengan 0,5. Dapat hasil Z1 nya sama dengan 576. Yang kedua itu adalah predikat 2 dengan nilai min turunnya sama dengan 420 dan min sedikitnya sama dengan 360. Diketahui min sedikitnya sama dengan 0,76 dan min turunnya 0,76 dan min sedikitnya 0,6. Diketahui nilai predikatnya sama dengan 0,6 dan nilai Z-nya sama dengan 432. Yang di 3 predikat 3 minnya sama dengan 0,21 dan 0,3. Di sini pun diketahui nilai predikat 3 sama dengan 0,21 dan nilai Z-nya sama dengan 360. Di predikat keempat minnya 0,21 dan 0,6 dan diketahui predikat 4-nya sama dengan 0,21 dan nilai Z-nya sama dengan 380. Dari sini kita mencari nilai berapa nilai Z-nya dengan cara predikat 1 dikali Z1 tambah predikat 2 dikali Z2 tambah predikat 3 kali Z3 tambah predikat 4 dikali Z4 per predikat 1 tambah predikat 2 predikat 3 predikat 4. Di sini diketahui dengan hasil 672. Jadi jumlah mie instan yang harus dibeli pada bulan berikutnya sebanyak 672 kemasan. Selanjutnya adalah metode Fuji Sugeno. Apabila proses produksi perusahaan menggunakan 4 aturan Fuji. Seperti yang pertama itulah if permintaan turun dan persediaan banyak, dan produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. R3, R2 permintaan turun dan persediaan sedikit dan produksi barang sama dengan permintaan. R3 permintaan naik dan persediaan banyak dan produksi sama dengan permintaan. R4 if permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi barang sama dengan 1,25 dikali permintaan dikurang persediaan. Berapa kemasan mie instan yang harus dibeli pada bulan depan jika penjualan sebanyak 420 kemasan dan stok masih 360 kemasan? Sekarang kita cari predikat dan nilai Z-nya setiap aturannya. R1 diketahui predikatnya sama dengan 0,3 dan nilai Z-nya sama dengan 60. Predikat 2 diketahui nilai predikat 2-nya sama dengan 0,5 karena dan nilai Z-nya sama dengan 420. R3 diketahui nilai predikat 3 sama dengan 0,21 dan nilai Z3-nya sama dengan 420. Di predikat 4 diketahui nilai predikat 4-nya sama dengan 0,21 dan nilai Z-nya 1,25 dikali 420 dikurang 360 sama dengan 75. Dari sini kita mencari bahwa berapa nilai Z, yaitu predikat 1 dikali predikat 2 ditambah predikat 2 kali predikat Z2 ditambah predikat 3 dikali Z3 tambah predikat 4 kali Z4 per predikat 1 tambah predikat 2 tambah predikat 4, dan diketahui jumlahnya sama dengan 283. Jadi jumlah mie instan yang harus dibeli pada bulan berikutnya sebanyak 283. Selanjutnya metode Fuji Mamdani akan dijelaskan oleh Zuriatul Khairi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Zikri Hardian. Metode Fuji Mamdani. Misalkan, ada 3 aturan proposisi sebagai berikut. R1, if biaya produksi rendah dan permintaan naik, 10 produksi barang bertambah. R2, if biaya produksi standar, 10 produksi barang normal. R3, if biaya produksi tinggi and permintaan turun dan produk barang berkurang. R1, if permintaan turun and persediaan banyak 10 produksi barang berkurang. Lihat gambar 7,3. Predikat sama dengan PMT turun, PSD banyak, min PMT turun 420, PSD banyak 360. Hasilnya min 0,78 atau 0,3. R2, if permintaan turun and persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. Hasilnya predikat PMT turun, PSD sedikit, min PMT turun 420, PSD sedikit, dan hasilnya minimal 0,73 atau 0,6. R3, if permintaan naik and persediaan banyak dan produksi barang bertambah. Predikat PM naik, PSD banyak.
min PMT naik 420, PSD banyak 360. Min hasilnya 0,21, 0,3, 0,21. R4, if permintaan naik, N persediaan sedikit, dan produksi barang bertambah, predikat 4, PMT naik, PSD banyak. Hasilnya min PMT 420, PSD sedikit 360. 0,21, itulah hasilnya. Daerah hasil kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu A1, A2, dan A3. Sekarang kita cari nilai A1 dan A2. A1 min 240 atau 480. Hasilnya 0,21 atau 340. Yang kedua, A2 240 dibagi 480 sama dengan 0,60, hasilnya 528. M3, akar kuardial 720, 528, 0,6. Itu hasilnya 7.1.1884. A1 340 dikali 0,21 hasilnya 71,4. A2 0,21 ditambah 0,26 dikali 524 dikurang 340 dibagi 2 hasilnya 11,84. 11.884. A3 528 kurang 340 dikali 0,6 hasilnya 288. Z, hasil Z 1.238 ditambah 3.004.130,5 ditambah 7.1.1884,8 71,4 ditambah 11.884 tambah 288 hasilnya 319. Jadi jumlah Mei yang dibeli selama 1 bulan sebanyak 318 kemasan. Sekian, terima kasih. Inilah hasil kelompok dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.